Halo semua, ini adalah episode 1 dari TechLead Weekly Vlog. Jadi saya ingin bikin sebuah series ya, di mana saya bisa update setiap minggu tentang pekerjaan saya. Jadi biar jadi informasi aja, mungkin inspirasi buat teman-teman yang juga bekerja sebagai web developer. Jadi ini sebenarnya adalah minggu libur ya. Ini tanggal 29 Desember dan saya sudah libur sejak tanggal 23 kalau nggak salah, 23 Desember sampai dengan nanti baru masuk tanggal 3 Januari, jadi hari Selasa nanti. Jadi cukup panjang ya liburnya kali ini, tahun ini lebih dari 10 hari kayaknya. Jadi semua di kantor, semuanya libur. Jadi challenge-nya di akhir tahun biasanya, karena hampir setiap tahun, kayaknya sejak saya di kantor ya, di tempat saya bekerja, di 10up, itu setiap tahun pasti ada libur panjang ya, setiap akhir tahun. Natal sampai tahun baru. Challenge-nya biasanya di akhir tahun itu adalah pada kejar-kejaran ya. Karena ya banyak sekali, ya nggak banyak juga sih, cukup banyak klien yang mengadakan campaign di akhir tahun. Jadi memang harus dipersiapkan dengan matang, sehingga ketika kita tinggal dan kita nggak online, website-nya tetap bisa jalan atau perlu maintenance yang nggak terlalu banyak. Jadi benar-benar harus dipersiapkan sebelumnya. Apalagi kalau ada website-website yang berfokus di Natal misalnya ya, ada campaign untuk Natal atau campaign untuk tahun baru, itu harus dipersiapkan dengan baik. Karena kalau nggak dipersiapkan, jadi nanti ribet deh pokoknya. Saat ini saya handle 4 project, bener ya 4 project. Yang pertama itu adalah perusahaan keuangan. Saya nggak nge-tech lead di situ, walaupun saya kemarin seminggu terakhir sebelum libur tuh saya nge-tech lead karena tech lead-nya sudah cuti duluan. Jadi dia cuti seminggu sebelumnya dari liburan akhir tahun. Jadi saya menggantikan. Yang kedua itu adalah perusahaan nirlaba. Yes. Jadi dan mereka ini sangat-sangat fokusnya atau base-nya itu Christianity. Jadi memang pada saat Natal ini campaign-nya besar-besaran. Jadi ini yang harus saya fokuskan sebelum liburan ini ya. Dan untungnya mereka juga cukup kooperatif, salah satu klien yang terbaik yang kita punya, menurut saya ya. Sangat kooperatif sekali, jadi nggak ada kendala sama sekali ketika untuk mempersiapkan campaign-campaign di akhir tahun. Dan ini ya, saya nge-tech lead di sini sudah cukup lama, sejak awal build, ya, jadi sudah lebih dari setahun kayaknya. Terus perusahaan ketiga itu adalah, kok saya lupa ya, oh ya, ini adalah website baru ya, build project saat ini masih tahap discovery, jadi kita masih banyak sekali meeting-meeting dengan klien, mungkin bisa 2 jam per minggu ya meeting dengan klien untuk mengetahui dengan pasti website yang mereka inginkan itu seperti apa. Dan ini cukup menarik proyeknya, karena proyek ini website yang mereka gunakan saat ini pakai Drupal dan cukup kompleks sistemnya. Jadi sistemnya tuh mirip-mirip kayak sosial media mini gitu ya, khusus untuk niche yang mereka punya. Ini juga perusahaan nirlaba, berfokus di edukasi. Jadi ya itu cukup menarik juga sih websitenya. Semoga tahun depan bisa mulai jalan ya. Challenge-nya cukup banyak di sini karena websitenya cukup kompleks untuk budget yang mereka punya. Oh ya, dan yang keempat itu adalah perusahaan news. Jadi ini adalah news website, ini adalah sebuah build project. Saya di sana bukan nge-tech lead, cuman sebagai tenaga tambahan karena mereka sudah rencana mau launch tahun depan ya. Jadi saat ini lagi sibuk-sibuknya untuk menyelesaikan project dari segi QA dan UAT. QA itu Quality Assurance, UAT itu User Acceptance Testing. Jadi saat ini lagi ngetes fitur-fiturnya, dan kalau ada yang kurang benar fiturnya harus diperbaiki. Dan di situ saya masuk untuk jadi tenaga tambahan kemarin ya, di beberapa minggu terakhir ya, sebulan terakhir itu untuk menyelesaikan itu. Misalnya ada, oh ini kalau diklik ini kok nggak jalan gitu dan lain sebagainya, saya jadi tambahan lah ya untuk timnya yang sudah ada. Jadi ini timnya juga bukan di tim grup saya sih, jadi agak sedikit beda, cuman karena saya ada waktu dan mereka butuh tenaga, jadi saya diikutkan di grup tersebut. Kira-kira begitu.
Ya, kira-kira ya gitu aja. Mungkin untuk tips, kalau kita mau liburan panjang apa yang harus dipersiapkan, kalau menurut saya lebih baik itu sebulan sebelumnya kita harus komunikasi dengan klien bahwa akan ada libur panjang ya. Jadi kalau mereka adakan campaign atau apa dan lain sebagainya, kita akan list dan kita bikin priority sehingga semua bisa beres sebelum libur. Dan itu harus ada waktu. Dan sebelum libur juga kita usahakan websitenya tuh sestabil mungkin ya. Jangan melakukan misalnya major update, misalnya plugin update atau WordPress update atau PHP update dan lain sebagainya. Misalnya sehari sebelum libur gitu ya, atau 2 hari sebelum libur. Kayaknya kalau seperti itu, kalau ternyata di update tersebut ada masalah, nanti repot ya kan. Kalau misalnya bisa ditunda dulu sampai sampai selesai liburan baru kita melakukan update. Apalagi hal-hal yang nggak terlalu krusial ya. Tentunya kalau ada update yang berhubungan dengan security, ya harus dilakukan pada hari itu juga ya. Karena memang standarnya seperti itu. Tapi kalau untuk maintenance saja atau mungkin ada penambahan fitur dan lain sebagainya, lebih baik di code-nya di freeze dulu 2-3 hari sebelum libur. Jadi kita benar-benar aman ketika libur, nggak akan ada perubahan, sudah dites selama 2-3 hari, nggak ada masalah, semuanya aman, jadi ketika libur pun nggak akan ada masalah baru. Ya, tentunya kalau misalnya persiapannya, kadang memang kita harus melakukan update atau deployment atau tepat sebelum libur ya. Kalau memang harus dilakukan seperti itu karena ada campaign dan apa yang diprioritaskan oleh klien, memang ya mau nggak mau semua harus tahu kewajiban dan to-do list masing-masing ya. Jadi ada yang bertanggung jawab gitu ya. Misalnya, waduh harus ada orang yang sehari sebelum libur harus full sampai sore atau sampai malam untuk standby gitu misalnya. Dan itu harus ada orang yang ditunjuk secara khusus ya. Misalnya saya akan online jam sekian sampai jam sekian untuk memastikan semuanya oke sebelum libur misalnya. Oke, gitu aja untuk vlog hari ini. Sampai jumpa di tahun depan.